Sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Polisi tetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Serem. Aduh, Pak Roy Suryo saja mantan menteri, orang penting, orang pinter, orang hebat bisa dijadikan tersangka. Apalagi kita sebagai orang biasa. Jadi untuk masyarakat umum sudah nggak usah ngomong soal ijazah palsu Pak Jokowi lagi. Jangan. Kalian bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Dengan mudah kita nanti dijadikan tersangka sebagai pencemaran nama baik. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan aja dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal ya, secara objektif, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya ingin bukti terhadap ijazahnya Bapak Jokowi. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi itu orang penting, pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Harus dibuktikan ijazahnya asli atau palsu. Kalau memang asli ya udah nggak apa-apa, berarti bagus. Pak Jokowi jujur. Kalau memang palsu itu pelajaran buat KPU, buat pemerintah ke depan. Kalau dalam seleksi pemilihan harus hati-hati, dilihat dulu ijazahnya yang benar asli atau palsu. Dan buat calon-calon pemimpin ke depan agar mencalonkan diri pakai ijazah asli, tidak beli, tidak palsu. Begitu tujuan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu bagus, ingin menunjukkan, ingin membuktikan kepada masyarakat kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, itu aja. Tapi ya kena pidana deh. Jadi untuk masyarakat biasa udah stop ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Pak Jokowi asli. Udah biar kita tenang aman hidupnya ya. Udah asli, ijazah Pak Jokowi asli, Pak. Roy Suryo sama teman-temannya udah resmi dijadikan tersangka dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Menurut gue ini bagus, karena ntar pengadilan bisa ngebuktiin ijazahnya Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu. Dan jujur, dari semua isu yang nyerang Jokowi, cuman urusan ijazah palsu ini dong yang awalnya gue nggak percaya. Tapi karena ngelihat penjelasan ilmiah dari Roy Suryo sama teman-temannya, plus respon Jokowi dan pendukungnya yang ribet, terus muter-muter nggak karuan, lama-lama gue jadi mikir, jangan-jangan ijazah Jokowi itu beneran palsu. Kalau kata temen gue yang ngerti hukum, Roy Suryo sama teman-temannya tuh nggak bakalan divonis bersalah kalau Jokowi nggak ngasih lihat ijazahnya sekaligus membuktikan keasliannya. Terus gue tanya lagi, bukannya si Bambang Tri itu dulu divonis penjara padahal Jokowi nggak pernah ngebuktiin ijazahnya di pengadilan? Kok bisa gitu? Jawabannya dia, yang gue sampein itu kan kalau menurut hukum di Indonesia. Kalau hukum di negara ini kan ya lu tahu sendiri lah, kelihatan kayak punya si Jokowi, dan yang berlaku ya hukum Jokowi, bukan hukum negara. Ya, dengan status tersangkanya ini, para termul emang lagi pada happy-happy semua nih. Tapi ini justru bakalan membuat Roy Suryo sama teman-temannya jadi di atas angin. Karena seandainya nanti di penjara, headline-nya tuh jadi keren. Yaitu di penjara karena melawan Jokowi. Itu bakalan jadi kebanggaan buat mereka. Tapi kalau ternyata pas di pengadilan itu terbukti ijazahnya itu palsu, apakah ada yang berani menjarain si Jokowi? Apa lo? Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma nanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini ya, apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran, bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi
kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya, tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya ini menarik ya, bagaimana kemarin ya Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman. Dan ini menggemparkan Republik Indonesia ya. Memang kisruh ijazah palsu ini ya sangat-sangat lama teman-teman ya. Bahkan sampai masih Pak Jokowi menjabat sebagai presiden kala itu. Dan sangat-sangat banyak sekali sudah yang menjadi tersangkanya ya. Bahkan kemarin teman-teman itu sampai 8 lebih orang yang menjadi tersangka. Dan kemudian ada yang pro, ada yang kontra juga. Ada yang masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ada juga yang tidak percaya. Dan menariknya ketika Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka ya dan kawan-kawan, ada yang bersyukur bahwa Roy Suryo jadi tersangka, ada juga yang menyayangkan, bahkan yang mengatakan diskriminasi ya. Jadi beragam sekali spekulasi, beragam sekali pendapat-pendapat dari masyarakat teman-teman ya. Ya namanya juga demokrasi, siapapun bisa berpendapat ya. Tapi apapun itu ya tentu kita menghormati ya setiap proses hukum, proses hukum yang berlaku teman-teman ya. Bahkan Roy Suryo sendiri pun mengatakan ya senyumin aja teman-teman ya. Seolah-olah Roy Suryo ini ya sangat-sangat siap dan bahkan tidak takut sama sekali ya. Bahkan di beberapa kesempatan kalau kita melihat Roy Suryo itu benar-benar sudah siap ya lahir dan batin mau ditangkap atau tidak teman-teman. Dan kalau kita lihat bagaimana Dr. Tifa juga di satu acara ya, jadi mereka ini memang mental baja teman-teman ya. Mereka ini seolah-olah tidak benar-benar tidak takut bahwa karena mereka tahu siapa yang mereka lawan, siapa yang mereka lawan itu ya pasti orang-orang kuat teman-teman. Kemudian ya Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga udah siap ya mau di penjara atau tidak ya, karena yang penting menyampaikan. Bahkan saya ingat bagaimana di sebuah cuplikan juga Roy Suryo pernah mengatakan bahwa kalaupun masuk persidangan itu adalah tempat yang paling tepat untuk menjadikan hal tersebut dan membuktikan hal tersebut di persidangan teman-teman supaya masyarakat bisa tahu ya. Ini sih menarik ya kalau memang Roy Suryo mempunyai mempunyai bukti yang kuat ya di persidanganlah tempat yang membuktikan ya yang sebenarnya meyakinkan hakim ya bahwa analisis bahwa setiap apa yang mereka kerjakan itu memang benar ya. Dan kalau kita melihat ya
8 tersangka, bahkan 8 tambah 3 itu sekitar 11-an ya teman-teman. Dan itu sangat banyak sekali ya, termasuk Egy Sujana ya. Dan ini adalah tersangka yang paling banyak ya dalam kasus ini ya sepertinya. Dan semoga saja teman-teman ini berjalan dengan baik ya, lancar. Kita tidak sabar nih ya mendengar, menyaksikan sidangnya nanti ya. Supaya masyarakat tahu yang sebenar-benarnya. Bagaimana menurut kalian?